Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlian Syamajid, NIM 20200501020003, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, semester 3 kelas A. Baiklah, langsung saja ke materi, yaitu materi mengenai kepemimpinan atau leadership. Sebelum saya membahas apa itu kepemimpinan, saya akan menjelaskan dulu tentang hakikat kepemimpin. Hakikat pemimpin. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaannya. Dalam kegiatannya bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubung dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada tahap pemberian tugas, pemimpin harus memberikan suara, arahan, dan bimbingan yang jelas agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasilnya yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Dengan demikian, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggotanya dan juga memberikan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya, sehingga terjalin suatu hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pemimpin dengan bawahan, yang akhirnya terjadi suatu hubungan timbal balik. Oleh sebab itu, bahwa pemimpin diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya, karena apabila tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan dapat tercapai secara maksimal. Nah, itu tadi hakikat kepemimpinan. Sekarang kita akan mulai membahas mengenai kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Secara umum, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja dengan di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian pemimpin secara umum adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi, perusahaan. Dengan begitu, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandu dan mempengaruhi seseorang atau kelompok. Nah, itu pengertian secara umum. Namun, kepemimpinan juga mengundang pengertian beberapa ahli. Menurut Keating, kepemimpinan adalah merupakan suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota kelompok. Ada 3 implikasi penting dari definisi tersebut. Pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain. Bawahan atau pengikut, kesediaan meruntuk menerima pengarahan dari pemimpin. Para anggota kelompok membantu menentukan status kedudukan pemimpin dan membuat proses kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan, semua kualitas kepemimpinan seorang akan menjadi tidak relevan. Kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Para pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para anggota kelompok, tetapi para anggota kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung, meskipun dapat juga melalui sejumlah cara secara tidak langsung. Ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada para bawahan atau pengikut, pemimpin juga dapat mempergunakan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya
dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Sebagai contoh, seorang manajer dapat mengarahkan seseorang bawahannya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, tetapi ia juga dapat mempengaruhi bawahannya dalam menentukan cara bagaimana tugas itu dilaksanakan dengan tepat. Kemudian, tugas kepemimpinan. Tugas pemimpin dalam suatu birokrasi dengan sangat urgen dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana yang diamanahkan administrasi. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa efektivitas kepemimpinan yang bersangkutan merupakan suatu hal yang sangat urgen yang diharapkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pencapaian tujuan birokrasi. Hicks and Goulet mengatakan, pemimpin yang efektif mampu memberikan pengarahan terhadap suatu usaha semua pekerja dan pencapaian tujuan birokrasi. Tanpa pimpinan atau bimbingan, hubungan antara individu dengan tujuan birokrasi menjadi lemah. Hasil penelitian dari para pakar kepemimpinan menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang dinilai menggunakan kemampuan mengambil keputusan sebagai kriteria utamanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan mengambil keputusan tidak hanya diukur dengan kuantitatif atau jumlah keputusan yang lahir, akan tetapi yang digunakan sebagai indikator adalah keputusan yang diambil bersifat praktis, realistis, dan dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan birokrasi secara efisien dan efektif. Dalam segala situasi, pemimpin memiliki peran yang sangat penting. Pemimpin birokrasi merupakan simbol panutan, pendorong sekaligus pengaruh yang dapat mengarahkan berbagai kegiatan dan sumber daya birokrasi guna mencapai tujuannya. Tugas kepemimpinan pada dasarnya meliputi dua bidang utama, yaitu pencapaian tujuan birokrasi dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Tugas yang berhubungan dengan kekompakan disebut relationship function. Keating mengalahkan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kelompok, yaitu yang pertama, memulai initiating, yaitu usaha agar kelompok memulai kegiatan atau gerakan tertentu. Yang kedua, mengatur, regulating, yaitu tindakan untuk mengatur arah angka kegiatan kelompok. Yang ketiga, memberitahu atau informating, yaitu kegiatan memberi informasi, data, fakta, pendapat yang diperlukan. Kemudian mendukung, supporting, yaitu usaha untuk menerima gagasan, pendapat, usul dari bawah dan menyempurnakan dengan menambah atau mengurangi untuk digunakan dalam rangka penyelesaian tugas bersama. Yang kelima, menilai, evaluasi, yaitu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensinya dan untung ruginya. Yang keenam, menyimpulkan, summarizing, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapat dan usul muncul, menyingkat, lalu menyimpulkannya sebagai landasan untuk memikirkan lebih lanjut. Kemudian, fungsi kepemimpinan. Seseorang harus melaksanakan dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi yang berhubungan dengan tugas, task related atau pemecahan masalah. Yang kedua, fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok, group maintenance atau sosial. Fungsi pertama menyangkut pemberian rasa, penyelesaian informasi dan pendapat. Fungsi kedua mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok dapat berjalan lebih lancar, persetujuan dengan kelompok lain, penegahan pendapat, dan sebagainya. Kepemimpinan. Menurut Gualtieri yang dikutip Maman Ukas, bahwa pendapatnya membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi 6 yaitu tipe kepemimpinan pribadi, personal leadership,
Dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. Yang kedua, tipe kepemimpinan non-pribadi, non-personal leadership. Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan atau media non-pribadi, baik rencana ataupun perintah juga pengawasan. Yang ketiga, tipe kepemimpinan otoriter. Authoritarian leadership. Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sesungguh-sungguh, teliti dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksinya harus diatasi. Jadi itu otoriter ini salah satu kepemimpinan yang egois, karena segala sesuatu diambil oleh keputusannya sendiri. Kemudian tipe kepemimpinan demokratis. Democratic leadership. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksanaan tujuan bersama. Agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan. Yang kelima, tipe kepemimpinan paternalistis leadership. Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya. Yang keenam, tipe kepemimpin menurut bakat. Endogenous leadership biasanya timbul dari kelompok orang-orang informal, di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetisi sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan, dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelompok tersebut menurut bidang keahliannya, di mana ia ikut berkecemplungan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang pertama, kepribadian atau personality. Pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalaman akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinannya. Yang kedua, harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinannya. Keempat, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpin. Kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Yang keenam, harapan dan perilaku rekan. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.